ketika dia masuk ke blog, kebetulan saya suka berada di Kominfo dan TV yang dia, nah saya sering nonton TV sampai pagi, biasanya buka keong, buka di blog maksudnya, itu jam mau sholat subuh yang dia. Nah pas mau sholat subuh itu biasanya setengah jam sampai sejam, yang bersangkutan suka duduk sambil membuka keong karena yang bersangkutan mau sholat subuh yang dia. Jadi saya kenal dan ngobrol ini, artinya nggak sama. Lanjut ya. Pada saat kejadian penggeledahan terhadap terdakwa Muhammad Akbar, apakah saudara tahu jawaban? Apakah saudara tahu? Tahu ya? Tahu ya. Tahu melihat langsung atau mendengar? Tidak, hanya mendengar karena berbeda nama. Saudara saksi di mana posisi saudara pada saat kejadian itu? Di kamar, dua kamar sebelahnya, di satu. Dua kamar ya. Selama saksi kenal dengan terdakwa Muhammad Ahmad Akbar, apakah terdakwa dikenal sebagai pribadi yang tertutup? Kalau menurut saya tidak, karena sering suka ngobrol di blog. Sering ngobrol di blog. Ya, dan juga kadang-kadang ketika malam Jumat suka ada pengajian itu, dia bersangkutan kadang suka buka rokok atau apa, Indomie. Apakah di lingkup rutan lapas terdapat banyak orang yang keluar masuk blok? Maksudnya orang itu napi atau orang luar? Napi. Dia sering, banyak Ya. Apakah barang bisa saja berada di suatu tempat tanpa diketahui semua penghuni blok? bisa, Bisa ya. karena ada namanya backup. Apakah menurut pengamatan saudara, tidak semua penghuni tidak mengetahui barang-barang yang ada di sekitarnya? Boleh diulang Pak, kurang jelas. Paham? Apakah saudara pernah melihat langsung terdakwa Muhammad Ahmad Akbar memiliki atau menguasai narkotika? Tidak pernah selama saya. Apakah saudara pernah melihat terdakwa bertransaksi narkotika di dalam rutan atau lapas? Banyak. Ada uang mingguan, terus ada uang komersial, terus kalau misalnya kita mau masuk ke kamar juga ada bahasanya mungkin di kamar gitu. Saudara saksi, apa yang terjadi jika narapidana tidak mampu membayar kamar? Tidak boleh tidur di kamar dan tidurnya di lorong Pak. Saudara saksi, apakah saudara tahu proses peredaran narkotika di dalam hutan Salemba? Tahu Pak. Tahu. Coba saudara jelaskan bagaimana cara beredarnya narkotika di Salemba. Kalau narkotika di Salemba itu ada beberapa pohon. Pohon. Ya, Pohon apa? pohon itu banyak yang Banyak. ya. Terus? Kemudian dari masing-masing pohon itu memiliki anak buah atau boleh dibilang apotik gitu Pak. Apotik. Ya, jadi ya blok tertentu gitu. Nah, ketika saya datang pertama kali ke Salemba itu pohonnya cuma satu, misalnya N. Kemudian ketika bulan Agustus atau September itu ada video viral di TikTok yang langsung 3 hari kemudian dikekor. Nah itu menunjukkan bahwa ada peredaran narkoba sampai videonya juga diblokir juga kebetulan. Nah akhirnya mohon tersebut dan anak buahnya di masukin sel dulu kemudian diterbangkan. Nah setelah itu 1 bulan kemudian muncullah beberapa pohon sekaligus gitu Pak. Jadi muncul beberapa pohon. Berapa pohonnya saudara ketahui? Pohon ini artinya bandar narkotika ya? Betul Pak. Waktu itu ada 2, ya inisial B sama inisial D. Nah terus kemudian ada satu lagi ketika bulan mungkin Maret sekitar Maret 2024 itu ada setelah inisial lagi T. Nah apa namanya? Kemudian inisial D tadi itu bekerja sama dengan orang berinisial A tangan kanannya lah.
Nah, akhirnya kemudian awal tahun 2024 dia memisahkan diri dengan D dan dia membentuk pohon sendiri. Jadi dia membentuk pohon sendiri. Iya. Siapa itu yang saudara sebutkan? A itu siapa? Tidak namanya. Itu Andre. Ya. Andre. Itu kenapa saudara bisa sangat mengetahui tentang para pohon ini, para pengedar narkoba ini? Apakah saudara terlibat dalam peredaran narkoba tersebut? Karena kebetulan saya berada di kamar apotek, saya tinggalnya di kamar apotek. Jadi untuk peredaran narkoba terus pelacakan saya cukup mengenal. Cukup kenal ya. Terus bagaimana? Narkoba ini kan dilarang Pak, di hutan dan di lapas.